Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini auranya semuanya sumringah. Insya Allah rezekinya lancar semua Ibu ya. Amin. Wah, senang sekali saya Latifah Nur Muslimah bisa hadir di tengah-tengah Anda, menyapa kembali di program acara yang tentunya kita nantikan bersama, yang penuh dengan obrolan kajian yang menyentuh, yang bisa menjadikan kita insya Allah lebih baik lagi setiap harinya, dan akan menyemangati kita nih sebagai pribadi yang jauh lebih baik lagi juga. Oke, dan kali ini tentunya kita masih di program acara Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Nah, pasti ibu-ibu Majelis Taklim juga penasaran ya, siapa sih yang ada di sebelah saya? Nah, beliau ini adalah Ustadz Muhammad Nasir Nurdin. Beliau adalah penyuluh Kemenak Kulon Progo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Latifah? Waduh, malah yang ditanya balik ya Ustadz ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini Ustadz. Siap. Nah, kita juga tidak sendiri nih Ustadz, tidak berdua, tapi juga bertiga ada. Masya Allah. Ini ada qoriah kita karena sudah hadir, ada Mbak Endar Shinta Purwaningsi yang akrab disapa Mbak Shinta ya. Apa kabarnya Mbak Shinta? Alhamdulillah, Masya Allah baik. Baik ya, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita juga harus mengenalkan nih, ada siapa saja sih Majelis Taklim yang ada di sini. Dari yang sebelah kanan dulu deh sunahnya ya. Dari Majelis Taklim mana ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Khotijah, Siwadi Melati Sleman, Yogyakarta. Siap ibadah mengharap berkah, selalu jaya, 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 yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga pasti nggak mau ketinggalan ya, suaranya harus juga lebih kencang lagi. Kalau dari sini Majelis Taklim mana ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Falah Kulon Progo. Hai ibu-ibu, mari kita ngaji, mencari ilmu untuk bekal nanti. Ayo, 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 oke. Majelis Taklim Al-Falah? Yes. TVRI Selalu di hati. Wah, Masya Allah, terima kasih ibu-ibu. Boleh duduk kembali. Wah, tadi sudah menggelorakan semangat Luar Ustadz biasa, ya. Bang. Udah nggak sabar kayaknya pengen Iya, dengar Ustadz. penjabaran dari Ustadz. Nih boleh kita duduk dulu ya Ustadz? siap. Yuk. Silahkan Ustadz. Nah, Ustadz yang di sebelah saya di sini, saya duduk dulu Iya. ibu-ibu ya. Nah, kalau berdiri terus nanti pegel, takutnya malah rematik juga ya Ustadz ya Iya. loh. Oke ibu-ibu, ini kali ini tema kita adalah mengenai manajemen waktu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, pernah nggak ibu-ibu dengar ada slogan itu yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Pernah ya? Nah, pernah nggak terbersit pas dengar slogan itu? Wah, enak banget hidupnya ya, kalau bisa kayak gitu saya juga mau. Iya nggak sih ibu-ibu? Ngaku pasti pernah ya. Wah, itu kalau kita mendengar memang mungkin tergiur gitu ya, terdengar menarik, kok seakan-akan hidup itu mudah sekali untuk bisa dijalani begitu saja tanpa perjuangan. Padahal kan di realitanya apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita tanam. Nah, waktu itu sendiri adalah dimensi yang sangat penting, betul ya Tats ya? Betul sekali, Dimana Ibu. ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sayangnya banyak juga loh ibu-ibu yang merasa karena masa mudanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akhirnya jadi menyesal kemudian. Dan kemudian apa yang terjadi? Menyalahi keadaan sekarang gitu ya, kurang bersyukur dan kembali terus ke masa lalu. Dan benar-benar kayak mungkin mengutuk dirinya sendiri dan juga yang lainnya. Wah, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya ya. Nah, lalu sebenarnya seperti apa sih Ustadz kita nih sebagai umat Islam yang terus berbenah diri untuk bisa memanajemen waktu, memanfaatkan waktu agar kita bisa mencapai ridhonya. Seperti apa Ustadz? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Kaitan dengan manajemen waktu itu memang gampang-gampang sulit untuk kita mengecake, lalu kita membagi. Banyak gampangnya atau banyak sulitnya Banyak Ustadz? sulitnya karena kehidupan manusia masih cintai dunia. Ya.
memang kita dalam konteks waktu itu memang sudah Allah atur sedemikian rupa agar kita bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun kadang-kadang kita terjebak pada permainan kita sendiri. Permainannya seperti apa, Ustadz? Karena kita lebih cenderung kepada keduniaan kita. Betul. Gitu ya. Tapi kita disuruh oleh Allah 3 tempat sebenarnya. Kita waktu pertama kita masih dalam arwah, ke alam dunia, lantas alam akhirat, gitu kan. Maka kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, kita akan terjebak sendiri dan akan mengalami sebuah kerugian, Ibu. Betul. Karena yang saya tahu juga begitu ya Ustadz ya, dikatakan kalau orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah orang yang merugi. Yang merugi ini dalam arti yang bagaimana berarti Ustadz? Merugi dalam arti gini, ketika Allah sudah berikan semua fasilitas, tapi tidak digunakan untuk lebih mengingat Allah, tapi lebih pada keduniaan. Contohnya kita lebih senang kepada keduniaan ya Bu ya. Misalnya kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi tidak bisa kita siapkan untuk bagaimana akhir dari kehidupan kita mempersiapkan diri. Gitu. Iya. Jadi ternyata memang porsinya harus sesuai. Ada untuk dunia, ada juga untuk akhirat. Bahkan katanya kalau kita mengejar akhirat, dunia pun kita dapatkan. Pasti ikut, ya. Iya betul. Nah juga ini mungkin ibu-ibu di sini penasaran ya, kalau kita kan panutannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manajemen waktu ala Rasulullah itu bagaimana sih, Ustaz? Jadi kalau kita bicara manajemen waktu adalah bagaimana kita merancang, terus kita melaksanakan, kemudian kita adakan evaluasi. Nah, ala Rasulullah itu sudah Rasulullah memberikan kepada kita konsep yang luar biasa. Itu dalam Al-Quran Rasulullah menyampaikan bahwa waktu itu kan dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga pertama itu 8 jam untuk ibadah kepada Allah. Kemudian sepertiga lagi itu untuk bekerja. Dan sepertiga lagi untuk bekerja dan untuk istirahat. Jadi kalau kita ikut cara Rasulullah kayak begitu, insya Allah kita akan selamat di dunia dan insya Allah bisa menata kehidupan kita di akhirat. Amin. Gitu. Jadi dalam 24 jam itu harus proporsional kita bagi ya. Misalkan jam 8 pagi sampai nanti jam 4 sore itu bekerja. Sisanya nanti ada waktunya untuk ibadah. Untuk istirahat juga gitu ya. Oke, dan juga nih Ustadz, kalau soal manajemen waktu ini, apakah memang itu sangat sulit begitu ya? Karena kan ada orang yang merasa selalu kekurangan waktu. Sebenarnya salahnya di mana sih? Iya, betul sekali. Kita itu karena saking sibuknya dunia ibu-ibu ya, kadang-kadang waktu masih kurang. Karena itulah efektifnya waktu ketika kita harus memaksimalkan tenaga kita, umur kita. Karena memang itu akan diminta oleh Allah atas apa yang kita lakukan di dunia. Pertanggungjawabannya. Nah, kayak begitu Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Ini biasanya kalau ngomongin manajemen waktu nih langsung berkaca ke diri sendiri. Sudah tepat belum sih gitu ya. Tapi nanti saya persilahkan untuk ibu-ibu di sini untuk bertanya. Tapi harus sabar dulu menunggu Ibu ya. Karena kita harus jeda sesaat. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
Masya Allah, semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala serta ampunannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Cinta yang tadi telah melantunkan dengan sangat indah ya Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Nah, Ustadz, ini apa sih sebenarnya esensi yang ingin disampaikan melalui ayat ini, Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, kaitan dengan firman Allah pada surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu sebenarnya Allah ingin memberikan terbaik untuk manusia bagaimana mengelola hidup dia. Mengelola hidup dia sehingga menjadi manusia bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, kaitan dengan ayat itu Al-Asr itu waktu ya. Waktu itu kan kita bisa bagi 3. Waktu masa lampau, waktu masa sekarang dan waktu masa depan. Ketika kita di alam arwah dulu, kita belum ada kan Bu ya? Iya. Kemudian kita diadakan oleh Allah dalam rahim seorang ibu. Iya. Setelah itu kita lahir ke dunia, menjadi hidup manusia di dunia. Karena kita hidup pun diberikan waktu oleh Allah 3 juga. Yang pertama pagi, siang, sama malam. Nah, waktu pagi kita bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Lantas sore kita introspeksi diri. Lantas malam kita merenung bagaimana kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang. Dan itu pun Allah sudah mengatakan pada kita bahwa kita harus merubah diri kita menjadi manusia yang terbaik. Gitu kan? Dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita yang mau merubahnya. Artinya bahwa ketika kita diberikan fasilitasi oleh Allah untuk menggunakan waktu itu yang sebaik-baiknya, maka ayo kita mempotensikan semua yang ada kita kembangkan sehingga manusia itu bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis itu membawa amal kita ke akhirat nanti. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga Ustadz ya, ini kalau tadi saya sudah menjanjikan nih, saya akan memberikan kesempatan nih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim untuk bertanya. Nah, silakan, kalau tadi sebelah kanan ya, sekarang yang sebelah kiri dulu deh. Silakan yang ingin bertanya, Ibu sebutkan nama dari Majelis Taklim mana, boleh langsung pertanyaannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Presa Ustadz. Iya, siap. Kami dari Majelis Taklim Al-Falah Kulon Progo. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa pembagian waktu. Ada 3 tadi disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama, waktu kita yang 8 jam untuk beribadah. Kemudian 8 jam untuk bekerja dan 8 jam untuk istirahat. Yang kami tanyakan Ustadz, dari 8 masing-masing, bagaimana caranya agar semuanya bernilai ibadah sehingga kita selama 24 jam ini bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yanti, Ibu ya? Betul ya? Tadi sebenarnya lupa menyebutkan nama ya. Saya udah kenal duluan soal Ibu ya. Oke, siap. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya Ustadz ya. Bagaimana agar bisa bernilai ibadah semua. Jadi setiap pahala setiap yang kita kerjakan ini terhitung pahala begitu. Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Iya. Makasih Ibu Yanti atas pertanyaannya. Jadi semua aktivitas kita itu bersifat ibadah, manakala kita harus pasang niat dulu. Niatnya dulu. Karena perbuatan kita itu menyangkut ibadah, itu harus niat. Inna a'malu binniyat. Kalau niat bekerja sebagai meraih pahala Allah, maka kita harus tanamkan dulu benar-benar di hati kita bahwa apapun yang saya kerjakanlah bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak bangun tidur kita harus baca doa. Setelah itu kita aktivitas juga harus berdoa, kamar mandi juga berdoa, ambil doa di wudhu berdoa. Semua aktivitas kita kalau kita niatkan dengan berdoa dengan di awal Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan dicatat sebagai amal jariah si Allah Subhanahu wa taala. Amin, gitu, amin ya rabbal alamin. Tidur pun beribadah, asal satu dengannya berdoa. Ya kadang-kadang kita sakit capeknya Bu ya, tidak pernah membaca doa lagi. Itu diperintahkan agama kita. Awalnya dengan perbuatan dengan satu niat, kemudian berdoa. Masya Allah. Kalau kita dipanggil Allah pada saat tidur kan kita sudah bernilai ibadah sih Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah di muka bumi cuma 2 tujuannya. Satu untuk ibadah, satu sebagai khalifatun fil ard. Kalau sebagai khalifah harus kita optimalkan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa? Tenaga kita, waktu kita,
dan keuangan kita atau ekonomi kita untuk apa? Untuk kemaslahatan bagi orang lain. Sehingga itu akan dampak kepada kita, Mbak. Iya, betul. Jadi niat itu penting sekali dan kita harus kembali lagi ke tujuan kita ya, agar semuanya bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya nih kesempatan berikutnya nih ya. Dari Majelis Taklim mana? Boleh yang ingin bertanya? Silahkan Ibu. Sebutkan nama, Majelis Taklim mana dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Wulan dari Majelis Taklim Khotijah Sindua di Melati Sleman. Nyuwun pirsa Ustadz, di era seperti ini anak-anak kan pegangannya HP. Nah, bagaimana kita mengajarkan, menekankan manajemen waktu, membagi antara ibadah, sekolah dan tugas-tugasnya seperti itu. Matur nuwun Ustadz. Silahkan langsung dijawab Ustadz, bagaimana nih? Makasih Ibu, kaitan dengan problem yang kita hadapi di dunia anak keluarga kita ya. Keinginan orang tua itu ingin menjadi anak yang soleh, tapi kebanyakan kita menjadi anak yang salah. Bedanya tipis tapi kok fatal ya Ustadz ya? Bedanya tipis Mbak, jadi soleh dan salah. Salah, Itu salah siapa sebenarnya? Salah orang tua? Itu salah orang tua dalam mendidik bagaimana supaya anak itu bisa taat kepada orang tua. Yang pertama kita banyak ngomong sih masalahnya. Coba kita banyak contoh, insya Allah anak akan menuruti. Contoh dalam rumah tangga yang banyak ngomong siapa? Ibu. Ya toh? Iya. Nah, ketika ibu banyak ngomong, itu akan memberikan inspirasi kepada anak, akan bakal sama dengan ibunya. Kayak gitu. Maka perlu kita berikan sebuah solusi dalam hal ini, anak itu bisa mengerti apa yang ibu inginkan, maka satu doa. Ya muqallibal qulub tsabil qalbi ala dini. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, ibu sudah mengandung anak sejak dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari. Itu komunikasi terus kan pada saat itu. Tapi kenapa terputus? Harusnya disambung terus komunikasinya. Dalam doa sehari-hari, Bu jadi anak yang soleh dan solehah, kan begitu Bu. Setelah itu kita berusaha semaksimal mungkin kita teladani anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah kepada orang tuanya. Otomatis apa yang disampaikan orang tuanya, insya Allah akan ikut Bu. Amin, amin, ya. Insya Allah. Tapi ibu kadang-kadang hari ini ngomongnya A, nanti sore B. Banyak yang dipikirin, namanya juga emak-emak kan biasanya taps ya. Anak itu pilih mana sih ibu nih? Kan begitu ya Bu. Nah, oleh karena itu mari konsistenlah lebih dahulu apa yang kita lakukan. Ketika kita sudah konsisten, insya Allah anak itu manut karo wong tua nih. Amin. Gitu. Ya, gitu, Bu. Oke. Sudah terjawab Ibu ya. Ya. Gitu. Baik. Nah juga nih Ustadz, ini kalau di dalam Islam sendiri kan juga mengajarkan tentang skala prioritas ya. Nah bagaimana sih kita bisa memulai dan memilih mana sih skala prioritas kita begitu. Nah tapi ditahan dulu ya Tasya, nanti silahkan dijawab setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya, kembali lagi tentunya di Tablik Islami. Ini semakin diulik, semakin menarik ya ibu-ibu ya. Karena kita akhirnya berkaca kembali lagi ke diri kita sehari-hari. Bagaimana kita komunikasi dengan anak itu juga ternyata mempengaruhi. Utamanya ibu-ibu nih yang biasanya speakernya lebih besar, lebih banyak ya Ustadz ya. Iya betul. Pada ketawa tuh Ustadz tuh. Oke Ustadz, ini mengenai skala prioritas. Bagaimana sih kita bisa melatih diri kita sendiri menentukan mana sih yang skala prioritas dan juga penyakit menunda yang biasanya tuh masih mengganjal dan masih bersemayam di dalam tubuh nih. Kalau persoalan itu kita kembali pada konsep yang satu, yaitu surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang berjagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Gitu kan? Berarti manajemen waktu yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana kita menata diri. Kemudian menata keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita itu menjadi kepala rumah tangga, biasanya itu sistem yang dipakai itu penguasa atau pemimpin. Gitu kan? Rata-rata dalam rumah tangga itu bapak itu menerapkan bukan sebagai pemimpin, tapi penguasa Bu. Oh penguasa? Iya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi kenyataan dalam hidup kita nampaknya perempuan yang menjadi pemimpin.
Karena bangun duluan siapa? Ibu. Ibu kan? Yang bangun belakangan siapa? Bapak. Kalau bangun belakangan itu dibangunkan, itu pemimpin apa penguasa, Bu? Curhat deh jadinya. Bu, betul. Maka untuk menjadi pemimpin yang benar harus mentauladan dirinya sendiri. Ya. Sebagai skala prioritas bahwa saya adalah pemimpin, saya harus memberikan contoh kepada istri dan anak-anak saya. Satu apa? Taat dalam diri sendiri. Allah ma'ana, Allah selalu memantau apa yang saya kerjakan. Gitu kan? Karena malaikat selalu mengintai kita. Siapa malaikatnya itu? Raqib dan Atid. Ketika kita mengerjakan kebaikan dicatat, oh iya ini Ustazah Latifah lagi mengerjakan pekerjaan yang baik, maka pahalanya 1. Kalau jadi coret 2, kan begitu, Bu. Nah, ketika kita sudah mampu memanage dengan cara yang baik, skala prioritas harus kita optimal, Pak. Saya ke dunia ini hanya mampir dunia cuma sebentar. Maka saya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, Bu ya. Apa waktu kita? Bagaimana agar kita ini menjadi manusia yang dicintai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ibadah, ya Bu ya. Ibadah itu ada 2, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu kaitan dengan wajib dan sunnah. Kadang-kadang kita lebih memprioritaskan sunnahnya, bukan wajibnya. Ya kan? Wajib Allah sudah panggil berapa kali? 3 kali sehari, tapi kadang-kadang kita tidak mengindahkan. 5 kali sehari ya? 5 kali. Panggilan pertama kita lebih cenderung kemana, Bu? Langsung melaksanakan atau menunda dhisik? Yang mana, Bu? Ayo, yang Bu, mana, yang Bu? mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah mendengar, langsung berangkat apa kodise? Nah, di situ kita sudah menunda waktu. Kita tidak mengoptimalkan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita cuma menunggu panggilan Allah, yaitu berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian yang ketiga, kita tinggal menunggu panggilan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu mau pilih yang mana dhisik? Yang azan dulu atau haji atau inna lillahi? Azan dulu lah, Ustaz. Nah, kalau azan dulu, ayo kita optimalkan waktu kita cuma sebentar di dunia. Kita sudah diberikan oleh Allah apa? Tanda-tanda kita hati-hati. Yang pertama, rambut kita sudah putih. Kemudian mata kita sudah belawut. Telinga kita sudah gigi kita sudah ompong. Jangan kita sudah mulai bungkuk. Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Ya Allah. Iya kan? Ya. Itu 5 tanda Allah berikan kepada kita, hati-hati. Karena kita cuma mampir di dunia, sebentar lagi kita hijrah ke tempat yang lain, yaitu alam kubur. Nah, ibu-ibu sudah siap belum dipanggil oleh Allah? Nah, kalau belum, ayo optimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda waktu. Mumpung saya masih muda. Sholat besok saya tua dulu. Tapi ingat, ada falsafah yang menarik Allah berikan kepada kita, pohon kelapa. Singkat saja bagaimana, Ustadz? Iya, pohon kelapa itu, Bu, itu kan jatuhnya itu tidak harus tua dulu. Ada kecil dia jatuh, maka kita tinggal menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah. Maka waktu itu penting banget kita untuk memanage dengan cara yang baik agar waktu itu bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta maaf karena waktunya sangat mendesak, tidak bisa gambaran lebih jauh. Iya, baik. Jadi ini sudah sekaligus diberikan tips tadi ya, bagaimana kita masih bisa memanfaatkan waktu yang tersisa. Jadi yang sudah-sudah ya sudah gitu ya. Yang penting sekarang kita terus berbenah diri. Baik, terima kasih sekali nih ya Ustadz Muhammad Nasir Nurdin. Beliau sekali lagi adalah penyuluh Kemenak Kulon Progo, dan juga terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Falah Kalibawang Kulon Progo sudah hadir, dan juga tentunya dari Majelis Taklim Khotijah Sinduadi Sleman Yogyakarta. Oke, itu dia tadi ya pemirsa obrolan kajian kita yang insya Allah bisa sangat bermanfaat dan menjadikan kita terus merenungi diri begitu ya, bahwa masih ada kesempatan, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi soal manajemen waktu. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung sehingga bisa memetik keuntungan dalam hidup kita. Dan amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Anda sudah menyimak sedari awal program acara Tablik Islami. Jangan lupa untuk menyaksikan lagi di lain episode. Akhir kata, saya Latifah Nur Muslimah pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.